bisa juga dengan ini kemudian menghasilkan sebuah, mohon maaf kalau agak tajam, atau kalau memang bukti-buktinya sangat kuat, mohon maaf sekali, pemakzulan Presiden Jokowi. Tapi mohon maaf pada kesempatan ini tidak menjadikan untuk menyanyi. Melengkapi pembuktian adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, saya mohon kesediaan Jenderal Fahru Rozi. Bukan bahasanya agak soft gitu ya. Ya kata pegawai Pak Din agak sopan-sopan gitu. Kalau bahasa Indonesia agak sopan gitu. Tapi jangan sangka bahwa di dalamnya banyak makna-makna yang sangat dalam. Contohnya misalnya di PON 3 di PON kita mengatakan menggiring kepada sanksi hukum. Nanti produknya akan banyak. Bisa satu mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Kedua, bisa juga kita menyatakan ternyata setelah diproses hukum bahwa ini pemilu harus dinyatakan tidak sah. Misalnya. Ketiga, bisa juga dengan ini kemudian menghasilkan sebuah, mohon maaf kalau agak tajam, atau kalau memang bukti-buktinya sangat kuat, mohon maaf sekali, pemakzulan Presiden Jokowi. Di PON ini juga semua menyebut pelanggaran, tapi jangan lupa, menurut saya di dalamnya sebagaimana diungkap tadi, banyak di dalamnya bukan sekedar pelanggaran, tapi kejahatan politik. Nah, ini perlu diwaspadai bahwa meskipun bahasanya agak hina, itu enteng-enteng, tetapi konsekuensinya daripada proses hukum itu nanti akan implikasi akan sangat banyak. Hal lain yang ingin saya tambahkan, kita semua terkejut, mantan-mantan purnawirawan, mantan-mantan TNI dan polisi ini sangat terkejut. Begitu belakangan melihat teman-teman anak-anak muda, mahasiswa yang unjuk rasa, kok dihadapkan dengan preman. Kalau saya jadi TNI, saya malu loh, kok preman yang dihadapkan? Gak boleh dong. Kan dia nggak terukur, dia kan nggak punya aturan perundang-undangan yang menggembleng mentalnya seperti tentara. Dia bisa seenaknya. Kalau ada alasan, wah Pak, pihak kita juga boleh demo, silakan. Itu gunanya polisi, itu gunanya tentara menjaga. Kamu mau demo dukung Jokowi silakan di sana. Kamu mau protes Jokowi Presiden silakan di sini. Kami jaga, tidak akan boleh ada persetujuan. Itu tugasnya tentara, itu tugasnya polisi. Tetapi kalau mengadu antara pengunjuk rasa dengan preman, menurut saya itu sebuah kejahatan yang perlu diusut lebih lanjut. Di FKP 3 itu di saya teman-teman ada penawaran TNI, ada penawaran polisi. FKP 3 itu forum komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk perubahan dan persatuan. Di sana ada TNI, ada polisi. Sebelum saya tutup, ada teman saya yang polisi bisa menambahkan sedikit. Namanya Uculoseno, pangkatnya bintang 3, jabatannya terakhir mantan Kapolri. Silakan Pak. Terima kasih Pak Jenderal Rozi, Bapak-bapak sekalian. Saya begitu juga acara ini saya cari referensi. Jadi begitu saya judulnya kan di sini gerakan pemilu bersih. Jadi kalau gerakan pemilu bersih berarti komisioner KPU-nya bersih, Bawaslu-nya bersih, kemudian KPP bersih, dengan itu semuanya bersih. Polisinya juga bersih, tentara bersih, presiden pun harus bersih. Jadi bersih ini artinya luas. Jadi apa yang disampaikan tadi sebetulnya dengan sirekap yang bermasalah tadi itu saya baca di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu adalah sudah terjadi pidana pemilu. Nah, jadi biasanya kalau diawali ada kejahatan dan pelanggaran
pidana itu bisa kejahatan dan pelanggaran. Sehingga menurut saya perlu difokuskan pidana pemilu sebetulnya Bawaslu harus turun. Sedangkan ada sentra Gakumdu. Kalau di pusat itu dari Bawaslu pusat, kemudian ada Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, di provinsi juga ada Bawaslu daerah, kemudian Kapolda dan Kejaksaan Tinggi, dan itu di tingkat kabupaten juga ada. Sehingga kesalahan dalam Sirekap tadi, kalau itu sudah merupakan pidana pemilu, harusnya Gakumdu tadi membuat laporan, ditangani langsung, dan pusat server itu harus dipolisi lain untuk dilakukan penyidikan. Nah ini belum pernah dibikin simulasi, dipolisi lain diadakan penyidikan, bukan dikoreksi. Sebagai contoh, misalnya ada pencurian mobil, setelah mobil dikembalikan, pidana sudah terjadi, jadi jangan seperti itu. Pembunuhan, nyawanya hilang, nyawanya kembalikan, tetap pidana terjadi, tapi nyawa tidak bisa dikembalikan. Jadi ini analoginya kalau pidana sudah terjadi perbuatan itu, polisi ditindak. Jadi saya ingin membangunkan Gakumdu ini bukan hanya duduk manis di ruangan AC, tapi sudah bertindak. Tidak perlu menunggu laporan dari para kontestan, dari masyarakat. Jadi aktif atau proaktif ya. Jadi saya mengingatkan karena Polri yang saya cintai ini, ya kalau dulu sebutannya Intel itu kan Intel Pampol, Intelijen Pengamanan Kepolisian. Sekarang namanya Intelkam, Badan Intelijen Keamanan Negara. Ya, di resepsi juga ada namanya Kamnek Keamanan Negara. Sehingga ini saatnya lah Polri misalnya berperan, tapi sekarang yang berperan adalah Gakumdu, 3 unsur tadi. Ya mudah-mudahan setelah saya bicara ini bisa diberdayakan maksimal. Segera bikin laporan, langsung periksa, panggil ahli, nah, audit forensik di situ menguatkan. Ya, langsung disidang seperti KPK. Jadi jaksanya sudah ada, hakimnya juga hakim pemilu. Kalau ditambah lagi nanti di amandemen undang-undangnya nomor 7 2017 ada pengadilan pemilu seperti itu. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan tadi, kami semakin yakin tentang telah dan tengah terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Masih banyak bukti, alasan, argumen yang bisa kami sampaikan semata-mata karena waktu. Sekarang ada 2 orang yang saya minta untuk menyampaikan pikiran ke depan. Dengan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, masif, sistematis dan masif, dan kami simpulkan tertulis telah terjadi pelanggaran undang-undang tentang pemilu dan juga etika politik. Itulah yang menjadi dasar kami menolak pemilu, khususnya Pilpres yang telah curang secara terstruktur, sistematis dan masif tadi. Bagaimana ke depan Pak Paulus Yanuar bisa menyampaikan pandangan? Terima kasih Pak Din. Jadi rasanya kita semua ini berkumpul di sini bukan untuk memperjuangkan si ini, memperjuangkan si itu, akan tetapi kita berkumpul sini untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat yang dan mengenai kecurangan sejak Mas Suryo sampai pembicaraan selanjutnya sudah banyak dikemukakan, dan rasanya kita semua di sini berbicara dengan data, dengan analisis, dan terlebih lagi kita bicara dengan hati nurani yang setiap hari diiris-iris oleh sembilu, oleh rejim yang seganas. Dan kalau ditanyakan bagaimana antisipasi ke depan, rasanya di sini juga sudah jelas katakan kita menghendaki pemilu bersih. Terhadap pemilu yang tidak bersih, pemilu yang dilanggar pelanggaran-pelanggaran, kita harapkan bisa menjadi pemilu yang bersih. Berarti harus dilakukan pengusutan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang
diduga terjadi pada pemilu ini. Pelanggaran yang sejak hulu sampai hilir sudah terjadi. Karena ya belakangan dia mengatakan jangan, mungkin disinilah terjadi hilirisasi pemilu, hilirisasi kejahatan pemilu. Dan yang penting adalah bukan hanya dilakukan pengusutan, tapi juga keadilan harus ditegakkan dan memang harus dilakukan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu ataupun kejahatan terhadap kejahatan pemilu yang sudah dilaksanakan selama ini. Dan selanjutnya perlu kita jaga supaya pemilu ini menghasilkan suara rakyat yang bersih, tidak ternodai dengan distorsi pelanggaran ini. Karena kalau kita lihat bahwa apa yang akan terjadi ke depan kalau pelanggaran ini terjadi, bahwa kita sadari reformasi 98 itu adalah anti KKN, dan hari ini korupsi nepotisme masih. Yang tersisa dari reformasi adalah kebebasan dan demokratisasi. Kalau pemilu ini didiamkan saja, maka yang terakhir dari reformasi, kebebasan dan demokratisasi, berarti akan direnggut, akan dihilangkan, dan kita setback kembali pada keadaan sebelum reformasi 98. Apakah kita mendaki hal itu? Dan mungkin inilah pertemuan kita ini bisa menjadi catatan sejarah bahwa kita berani mengatakan kebenaran. Kita mendaki pemilu bersih dan menolak pemilu yang tidak bersih. Dan semoga ini bisa berlanjut dengan pengusutan, karena terakhir saya katakan, kalau ini tidak dilakukan perbaikan, maka sejarah akan mencatat, sejarah nanti akan menjawab pertanyaan, apakah rejim yang dibangun dengan segala kecurangan, dengan segala kejahatan ini bisa menghantar Indonesia masa depan dari Indonesia emas, atau menjadikan Indonesia yang diremas-remas oleh kebiadaban. Sekian dan terima kasih. Yang melaksanakan partisipasi ini bertajuk Gerakan Pemilu Bersih. Ini usulan dari Bapak Yusuf Kalla. Dan oleh karena itu gerakan ini tadi Jenderal Prabowo ikut menyinggung sedikit, karena kita ingin kebersihan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Sementara terakhir ini kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia terkotori, tidak bersih lagi. Dari sudut agama Islam, saya bersetuju dengan istilah ini, karena dalam buku-buku tentang hukum Islam, kitab-kitab ini selalu diawali dengan atau dari bab thaharah, bab tentang kesucian. Nah, saudara-saudara, saya kira sudah sangat jelas tadi. Kalau kami menyimpulkan telah dan tengah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, masif TSN dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 khususnya, kami tidak sekedar bicara. Jangan kemudian nanti para buzzer, para tak siapa kemudian menantang, itu adalah fitnah. Kami ingin mempertanggungjawabkan secara akademik dari para pakar, para profesor di bidangnya telah menyampaikan itu, dan itulah yang terjadi. Maka oleh karena itu ini tidak bisa kita biarkan. Saudara-saudara pers, sebagian besar kalau tidak semua dari kami ini telah menyelesaikan kehidupan dunianya.
saya bisa mengklaim demikian. Oleh karena itu, insya Allah kami tidak akan kepada siapapun. Sebagai muslim, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah kamu lakukan di dunia dan apalagi mengemban amanah. Maka oleh karena itu mohon, mungkin di ruangan ini ada tamu-tamu terhormat, mantan stafnya Pak Bahru Rozi, mantan anak buahnya Pak Ugo Roseno, tolong dicatat dengan baik dan disampaikan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya intel ya? Kami Maksudnya intel. nggak paham juga. Ya, saya diperingatkan kalau HP-nya diamankan karena disadar. Oh, justru biar dia dengar. Ini suara kebenaran. Kebetulan saya pribadi, saya sudah bilang sama keluarga, sisa hidup ini ingin saya abadikan, wakafkan. Ya, saudara-saudara semua, terus terang posisi penahan, posisi bahasa agama Islamnya wasatiyah. Kebetulan saya menjadi ketua Poros Dunia Wasatiyah Islam, maka sangat moderat dan tenahan. Walaupun di antara sahabat-sahabat saya yang ada di panggung ini dan yang belum datang itu mendesak jangan berada pada posisi lembek atau lembut. Terus terang pada mulanya konferensi pers ini bertajuk menggugat Pilpres curang TSM atas usul Dr. Abraham Samad tidak hadir. Beliau setuju. Prof. Din itu terlalu kurang jelas kalau sekedar menggugat. Kenapa tidak menolak? Nah, saya setuju. Nah, jadi tenahan naik sedikit. Wasatiyah maka menjadi menolak. Walaupun pada butir bagaimana ke depan, ini terus terang ada perbedaan pendapat di antara kami. Ada yang polnya tinggi, laksanakan ulang semua proses pemilu pilpres dari awal. Ada yang dan seperti yang ada di sini agak tenahan, walaupun ujungnya boleh jadi keras. Ini mohon dipahami, tapi saya pastikan Mas Edi, kita tidak akan berhenti. We are, dalam bahasa Inggris, we are at the point of no return. Tidak ada titik kembali. Dan tolong kawan-kawan wartawan terus-menerus mendukung. Dan ini sebuah perjuangan yang tidak akan berhenti. Terakhir sebelum Prof. Egi, saya mohon kesediaannya. Saya pribadi dan kami menyadari bahwa banyak sekali prakarsa untuk perjuangan meluruskan dan menyucikan kehidupan kebangsaan kita. Ada kelompok 100 tokoh untuk pemakzulan. Di sini ada petisi 100 untuk pemakzulan Presiden Jokowi, Mas Marwan Batubara. Yang kedua, ada juga kelompok yang juga saya ikut di dalamnya, gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli dengan adendum tentang masa jabatan presiden. Ada lagi kelompok lain, kampus-kampus di mana nanti rakyat berkumpul untuk mengadili tentu secara in absentia siapa pelaku kejahatan terstruktur, sistematis dan masif ini. Itu kawan-kawan yang melanjutkan idenya sangat cerdas dengan dirty book.
Dan ada juga bahkan sebelum People Tribunal class action dan lain-lain sebagainya. Saya menyatakan kami dalam satu nafas. Kami dalam yang untuk hak angket DPR RI, saya baca dari PDIP, PDI Perjuangan, dan akan diikuti oleh partai-partai lain yang kami cantumkan di sini mendukung. Walaupun karena saya belum konfirmasi betul ke kawan-kawan PDIP, maka kami pihak-pihak tertentu itu kami berada dalam satu tarikan nafas. Walaupun ada simpul-simpul, kami yakin walaupun titik keberangkatannya berbeda, namun kami dan kita semua akan bertemu, kalau tidak di tengah jalan, nanti di ujung jalan, untuk kebaikan bangsa dan negara. Silakan Prof. Egy Sujana secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya bicara dengan konstruk hukum. Semua paparan yang disampaikan sebelum ini sudah menjelaskan bahwa telah terjadi kecurangan yang TSM. Oleh karena itu, konstruk hukum berikutnya adalah harusnya kita pertama mohon dengan hormat, karena ini tidak semuanya timnas dari Anies, tentu melalui Kang Din Samsudin bisa disampaikan Anies dari mulutnya keluar pernyataan menolak hasil pemilu. Karena kalau ini yang keluar dari mulut Anies, kita aja jangan sekarang apa ujungnya mungkin dia ada berdamai, ini masalah besar dan kita yang dianggap pengacau jadi. Yang kedua, dengan adanya statement dari Anies, insya Allah rakyat Indonesia bergerak, insya Allah. Kalau benar apa yang kita lakukan selama ini, di daya dukung dari Anies itu jutaan orang. Terakhir dilihat dari JIS, bandingannya dengan GBK jelas banyak dari JIS. Nah, untuk itu kalau rakyat sudah dihimbau dalam pengertian positif menolak dari hasil pemilu ini, daya gerak itu luar biasa. Apalagi tadi kita sudah merasakan, jangankan kita, Tuhan yang Maha Esa dihina, bukan dihina, diinjak-injak nilai-nilai agama itu. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Oleh karena itu, Mas Dim yang terhormat, saya kemarin rapat dengan Ketua Umum seluruh relawan, yang terhimpun dalam 1000 ketua umum relawan. Ada pemimpinannya, saya minta istirahat dapat sebentar dengan hormat karena dia habis pertemuan dengan Anies semalam. Jadi saya kira informasi ini penting untuk menjawab dari Edi. Kalau ini diabaikan bagaimana? Nah, kalau saya gagasannya besok kepung KPU. Tindakan gitu. Nah, ini sudah dataran action, ya. Kalau kita kan dataran intelektual, informatif. Coba Dan resmi dengan paslon manapun, bahwa kami memiliki pilihan politik tersendiri. Saya sendiri pendukung Anies Muhaimin, namun insya Allah sebagai akademisi kita bisa menyapi. Jadi sekali lagi, kita tidak punya hubungan, ya, apalagi secara resmi dan langsung. Namun, bagaimana dijelaskan oleh Pak Paulus, tokoh Katolik tadi, kami berangkat dari komitmen terhadap nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan, khususnya yang ditegaskan oleh agama kita masing-masing. Saya sebagai Muslim kebetulan pernah mendapat amanah sebagai Ketua Umum Muhammadiyah 2 periode, sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Saya ingin katakan, ini adalah bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau bisa dikatakan bahwa kebetulan beririsan, itulah koalisi kebenaran.
Itulah pertemuan pikiran dan hati untuk kebenaran. Saya baru dapat informasi, ternyata secara organisatoris kepartean DPP PDI Perjuangan juga sudah mengeluarkan pernyataan menolak hasil pemilu besok. Kita berbincang positif. Dan di antara kami ini ada yang masuk timnas Amin. Saya tidak tahu, mungkin juga ada yang di tim 02 ada. Di tim 03 ada. Nah, yang jelas Profesor Ahmad Zahro tokoh NU ini tim 009. Silakan pertanyaan selanjutnya dari silakan.